Striker timnas Indonesia Ole Romeni telah menyelesaikan operasinya dengan lancar dan selamat. Meski begitu, ia tetap dipastikan absen membela timnas Indonesia di round 4 Oktober mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengatakan sudah mengantisipasinya dan menyiapkan plan B. 83 hari lagi menuju round 4, semoga kita mendapatkan striker baru yang mampu memperkuat timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan tanggapan terkait Ole Romeni yang cedera di Piala Presiden. Sepertinya sangat sulit bagi Ole untuk bergabung di kualifikasi nanti. Ini adalah pukulan besar, tentu saja semua tahu, namun kami harus terus maju dan ada pemain lain juga punya posisi sama striker yang harus unjuk gigi. Ole bermain dengan baik untuk Indonesia, tapi sayangnya dia cedera. Kami punya plan B, tetapi saya belum bisa mengatakannya sekarang. 83 hari lagi menuju round 4, semoga kita mendapatkan striker baru yang mampu memperkuat timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Garuda Muda berjaya, Filipina tak berdaya. Timnas Indonesia U23 tampil mendominasi di laga kedua Grup E ASEAN U23 Mandiri Cup 2025 dengan kembali meraih 3 poin. Langkah ke semifinal tinggal sejengkal lagi. Kita optimis Malaysia bisa juga ditumbangkan pada matchday ketiga nanti. Laga melawan Malaysia pada hari Senin nanti akan menjadi pertandingan penentu timnas Indonesia U23 untuk lolos ke semifinal. Usai amankan 3 poin di ajang ASEAN U23 Championship, Garuda Muda menyanyikan lagu Tanah Airku. Kabar gembira, PSSI menyatakan sudah deal dengan 2 pemain diaspora dan akan segera lakukan proses naturalisasi. 2 orang berposisi striker, ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang kami sedang seriuskan. Dan sepertinya tadi malam dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung. Bek tengah, bek kanan, bek kiri sudah banyak. Masa nambah lagi? Ya pasti 2 pemain itu posisi di depan. Sekarang saya sedang proses. Nanti dari pemerintah ke DPR dulu, kata Erick Thohir. Kira-kira 2 pemain itu siapa ya? Wow, ternyata timnas Indonesia U23 cuma butuh 1 poin lagi untuk memastikan diri lolos ke semifinal ASEAN U23 Championship. Karena timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan pertandingan kedua atas Filipina dan membuat timnas Indonesia mengoleksi 6 poin. Sedangkan di pertandingan lain Malaysia mampu mengalahkan Brunei 7-1, hasil ini membuat Malaysia seharusnya berada di peringkat kedua. Indonesia sejatinya hanya butuh hasil draw menghadapi Malaysia di laga terakhir untuk mengunci posisi sebagai juara grup, sedangkan Malaysia wajib menang jika memang ingin lolos sebagai runner-up terbaik. Filipina dibuat frustrasi sepanjang laga, dan Indonesia U23 kembali membuktikan tajinya. Dalam laga seru di Gelora Bung Karno, Indonesia U23 berhasil mengalahkan Filipina U23 dengan skor tipis 1-0 lewat gol bunuh diri Jaime Roskillo. Di menit ke-23, setelah umpan panjang Robbie Darwish tak mampu diantisipasi dengan baik, meski hanya 1 gol tercipta, Garuda Muda tampil dominan dan menciptakan banyak peluang, membuat lini belakang Filipina kewalahan sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengumpulkan 6 poin dari 2 laga dan makin kokoh di puncak kelas main Grup A. Gimana menurut kalian performa Garuda Muda kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal masa depan pelatih Patrick Kluivert jika timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 di fase round 4. Kita pernah ada di situasi serupa saat berjuang lolos ke Olimpiade ketika melakoni play-off lawan Guinea di Prancis. Semua sudah kita upayakan. Yang terpenting, kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum bertarung. Kuncinya adalah persiapan yang matang, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa apabila target ke Piala Dunia tidak tercapai, ia mengajak semua pihak untuk tetap sabar dalam proses pembangunan sepak bola nasional. Membangun sepak bola butuh proses dan kesabaran, kata Erick Thohir. Shane Patinama menjadi pemain Indonesia ketiga yang akan bermain di Thai League musim depan setelah sebelumnya ada Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangkualam. Shane Patinama bersama Buriram United musim ini bisa dibilang akan menjalani musim yang cukup padat, di mana Buriram akan mengikuti beberapa turnamen kompetisi seperti ASEAN Club Championship, Taifa Cup, Thai League, dan juga AFC Champions League Elite.